Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian walaupun secara online, tapi kami tetap bersuka cita karena kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah sampai di Gunung Sinai, Musa mendarat ke atas karena karena dia tahu Tuhan mau berbicara dengan Musa. Sekarang Musa sama Tuhan tuh sudah bersahabat. Seperti kita ya, kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kan ada lagunya ya, ku punya sahabat setia yang rela menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Nah, begitu juga dengan Musa, dia punya sahabat. Adik-adik juga pasti punya sahabat ya. Ya Kak, aku punya sahabat. Aku selalu dengan sahabatku tuh baik, benar, aku selalu menolong dia, dia juga selalu menolong aku, gitu ya. Nah, Musa juga sekarang bersahabat dengan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Lalu dia naik ke atas Gunung Sinai. Musa naik ke atas Gunung Sinai. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan bilang, Musa, kamu beritahu bangsa Israel, nanti aku akan bertemu, bertatap, maksudnya mengunjungi, aku akan gimana jadinya. Musa, kan Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih ya. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa terlihat memang. Musa aja waktu itu, kalian ingat ya, waktu dia bertemu Tuhan, dia harus melepas kasutnya, terus ada api gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa menunjukkan dirinya ya. Tuhan itu saking cahayanya, kita orang yang berdosa, jadinya nggak bisa sampai. Tapi mereka waktu zaman dulu tuh bisa mendengar suara Tuhan. Begitu juga dengan Musa, dia mendengar suara Tuhan. Nanti siapkan bangsa Israel untuk bertemu denganku. Aku akan tunjukkan bangsa Israel itu umat pilihanku. Aku mengasihi dia, ya. Aku mau menolong bangsa Israel. Aku mengasihi dia, dan dia juga harus bangsa Israel juga harus tahu bahwa Tuhan mengasihinya, dan bangsa Israel juga harus taat kepada Tuhan. Tidak boleh mengeluh ya adik-adik ya. Tidak boleh mengeluh. Dan Tuhan bilang, aku akan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Seperti kita ya adik-adik ya. Kalau kita dengan orang tua juga bilang buat papa mama, bilang kepada adik-adik, kita ini ada peraturannya walaupun tidak tertulis, tetapi kita harus mengikuti peraturan. Kita harus mandi walaupun sekolah online juga kita harus mandinya sehari berapa kali, 2 kali paling sedikit. Terus kita sikat gigi, kita pakaian yang rapi, mau sekolah, mau kebaktian juga. Dan ada peraturannya juga, ke waktunya belajar ya, waktunya bermain game atau main handphone ada waktunya. Dan orang tua pasti nanti buat peraturan ya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dan kita hidup, kita harus mengikuti peraturan. Kalau untuk peraturan di rumah, misalkan jam segini harus tidur. Kalau yang nggak tidur siang, oke, tidurnya nanti jangan malam-malam, oke ya. Terus begitu ada waktunya main, ada waktunya belajar. Jadinya udah dibuat peraturan yang harus kita ikutin, yang harus kita taati adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau membuat peraturan untuk bangsa Israel. Kita kalau membuat peraturan harus diikutin kan. Nah, apa itu peraturan dari untuk bangsa Israel? Tuhan bilang, Musa, nanti 3 hari lagi aku akan berbicara kepada bangsa Israel.
Lalu Musa bilang begini kepada bangsa Israel, kalian siap-siap mandi yang bersih, apa kan habis jalan jauh ya, lewat padang gurun apa kotor, kalian bersih-bersih, cuci-cuci baju apa, nanti hari ketiga Tuhan akan menampakkan dirinya, Tuhan akan berbicara kepada kalian semua. Mereka senang ya, mereka bersih-bersih, cuci-cuci, mereka udah pakaian rapi. Pada hari ketiga lalu Tuhan ke atas dulu berbicara, lalu Musa ke atas dulu, dia tanya, Tuhan bagaimana nih? Kata Tuhan, oke. Lalu Musa bilang, bagaimana bangsa Israel, kamu mau mendengar suara Tuhan? Wah, bangsa Israel kenapa? Takut ya, karena dia tahu tuh dia sudah mengecewakan, beberapa kali dia mengeluh ya, mengecewakan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah sekarang Tuhan mau bertemu, mereka takut mati, kok ketemu Tuhan nanti silau mereka mati. Dan mereka bilang begini, udahlah Musa, kamu aja yang naik ke atas, kita tunggu di bawah, jadi kita nanti mendengarkan apa perintah Tuhan, kita akan nurut deh, kita sekarang mau belajar menjadi orang yang taati peraturan yang dari Tuhan, kita tidak mau mengeluh, kita tidak mau bersungut-sungut, katanya begitu. Kata Musa, oke, kalau memang itu maumu. Udah, lalu Musa ke atas, dan Tuhan pada saat Musa sebelum naik ke atas, Tuhan menampakkan dirinya dalam apa? Tiba-tiba gemuruh, gelap gulita, gemuruh ya di atas ini, suara petir, itu orang Israel ketakutan, dia benar-benar takut ya, karena dia tahu dia sudah banyak berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan, makanya dia takut. Dia bilang, Tuhan ampun gitu ya, dia takut sekali. Maka dari itu dia tidak mau naik ke atas gunung, karena walaupun udah gelap apa begitu ya, dia ketakutan. Tuhan mau menyatakan dirinya, dia bilang, udah Musa, kamu aja yang naik ke atas, kita tunggu di bawah, kita mau taat lah, kita mau menuruti perintah Tuhan. Nah adik-adik, Musa lalu naik ke atas ya, dia bertemu dengan Tuhan dan dia mendapat 10 perintah Allah ya. Kita udah pernah dengar kan 10 perintah Allah yang harus ditaati oleh bangsa Israel, juga harus ditaati oleh kita. Oke adik-adik ya, dalam kita hidup ini kita juga harus mengikuti peraturan di rumah yang dibuat oleh orang tua kita, terus peraturan di jalan, kalau kita berjalan harus, kalau jalan kaki kita harus di pinggir, kalau kita naik mobil bersama papa mama, kalau ada lampu merah stop, lampu hijau jalan. Nah peraturan pemerintah juga, apalagi pada saat-saat seperti ini adik-adik ya, dimana pandemi masih ada, virus masih ada, dan kita harus memakai masker ya adik-adik ya. Kita harus memakai masker kalau kita keluar ya. Kita harus mengikuti peraturan pemerintah, prokes ya, protokol kesehatan singkatannya. Jadi kita harus mengikuti, kalau keluar kita harus memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Nah adik-adik, Tuhan juga membuat peraturan, yaitu 10 perintah Allah. Mari kita mau melihat peraturan pertama. Apa itu hukum pertama? Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah kita mau baca ayat hafalan kita, yaitu hukum pertama dari 10 perintah Allah. Oke? Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 2-3. Sudah buka Alkitabnya? Nah mari kita buka. Setelah dibuka, mari kita baca bersama-sama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ulangin ya, Keluaran 20 ayat 2-3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Sudah? Boleh, ayo mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 2-3. Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita mempelajari tentang 10 hukum Allah, yaitu hukum yang pertama tentang 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Ya, jadinya hanya ada satu Tuhan, jangan ada Allah lain. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua berlanjut minggu depan ya adik-adik ya. Ingat ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Amin. Adik-adik tadi sudah menghafal ayat hafalan ya, tentang apa? Ayat hafalan yaitu di Keluaran 20 itu untuk dari 10 hukum Allah, satu hukum yang kita hafal dulu. Minggu depan hukum yang kedua ya. Hukum yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, sudah. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar Allah kita itu Allah yang penuh kasih ya. Walaupun bangsa Israel seringkali dia bersungut-sungut, seringkali dia tidak berterima kasih, tapi Allah Tuhan itu tetap mengasihi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita juga seringkali begitu ya. Kalau mau ngomong apa atau apa suka kesel, bersungut-sungut, terus sama Tuhan juga mungkin ya, sama orang tua kita. Nah, tetapi orang tua kita juga penuh kasih, dia tetap mengasihi kita. Begitu juga Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mengasihi kita ya, seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia tetap membimbing bangsa Israel, membuat suatu peraturan supaya untuk ditaati, dan bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan mengasihi dia, memimpin dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik mau ya belajar ya, kita mau belajar menjadi anak yang taat. Nah kita selalu setiap minggu rajin kebaktian karena kita mau terus belajar, diingatkan terus melalui firman Tuhan. Kita menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, rajin belajar ya. Terus kita mau membuat hati orang tua kita senang, kita juga membuat Tuhan bersukacita karena kita mengasihi Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan tuh mengasihi kita. Kita mau menjadikan Tuhan itu sahabat kita ya, punya sahabat setia. Nah sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum berdoa, kita dengarkan lagu dulu tentang taat. Nah, Kak Ana mau ingetin adik-adik kelas tengah, kelas besar untuk selalu taat ya. Jangan lupa ya, perintah firman Tuhan. Kita mau menjadi anak yang taat. Oke, setelah itu Kak Ana akan tutup dalam doa. Nah adik-adik sudah mendengar lagu tentang taat. Mari kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang taat seperti bangsa Israel juga. Dia mau berjanji mentaati peraturan yang Tuhan telah berikan. Tuhan, kami juga mau Tuhan, anak-anak-Mu untuk mentaati peraturan yang ada, baik di dunia ini, baik peraturan yang dibuat oleh orang tua, baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara kami Indonesia, baik itu peraturan dari Tuhan. Kami mau Tuhan makin hari lebih cinta Engkau, makin hari lagi makin lebih mengasihi Engkau, dan makin menjadi anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau melihat Tuhan
walaupun kami masih belajar secara online, kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap bersuka cita. Terima kasih juga Tuhan telah melindungi kami semua, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami tahu Tuhan, virus corona masih ada, tapi kami yakin dan percaya virus ini akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang penuh kasih. Ajar saya untuk selalu Tuhan dengar-dengaran dan taat kepadamu. Ajar saya untuk selalu ingat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berjanji menjadi anak yang baik, anak yang rajin belajar, dan menyenangkan Engkau serta orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin.